Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Employ in The Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film series yang sangat seru, sedih, serem, dan juga menegangkan sekali, di mana film ini menceritakan tentang sekelompok remaja wanita yang terdampar di hutan mematikan bersama 3 orang pria. Pokoknya ceritanya seru banget dah. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, acrat, cret, crot. Cerita berlatar pada tahun 1996 dengan memperlihatkan tim sepak bola wanita bernama Yellow Jackets yang sedang bertanding yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Jackie. Dan tim Yellow Jackets berhasil memenangkan pertandingan itu dengan skor 4-3. Dan atas kemenangannya itu tim Yellow Jackets pun berhak maju ke pertandingan tingkat nasional dan sekolah pun langsung merayakan atas keberhasilan timnya. For your New Jersey State Girls Soccer Champions. Singkat cerita, esok harinya di sini Taisa merasa tidak suka kepada Ali yang dianggap beban dalam timnya dan berniat akan melakukan sesuatu agar Ali tidak ikut bertanding di tingkat nasional. Namun Natalie, Sauna, dan Sally tidak setuju. Mereka lebih suka bermain sebagai tim untuk menjadi juara di tingkat nasional. Singkatnya, mereka akan melakukan latihan yang dipimpin oleh asisten pelatih bernama Scott dan juga manajer perlengkapan tim bernama Misty. Namun ketika latihan dimulai, Taisa bermain kasar kepada Ali, di mana ketika Ali sedang menggiring bola, Taisa dengan sengaja langsung menekelnya, membuat Ali sangat kesakitan karena mengalami patah tulang. Melihat itu tentu saja mereka pun merasa sedih, apalagi Taisa yang merasa sangat menyesal. Might not be as bad as it looks. You can see her fucking bones, Jackie. Nice work, Thaisa. Singkat waktu, malam harinya Jackie dan yang lainnya pergi ke acara pesta karena besok mereka akan pergi untuk melakukan pertandingan di tingkat nasional. Yellow Jackets, with me! We're about to go to nationals. Here's what we're gonna do. Let's get you home. Setelah pesta selesai, Jackie pun diantar pulang oleh pacarnya yang bernama Jeff dan terlihat Sauna juga ikut numpang pulang bersama mereka. Selepas mengantarkan pacarnya, kemudian Jeff pun mengantarkan Sauna untuk pulang. Namun dalam perjalanan, Sauna meminta kepada Jeff untuk berhenti. Dan sesudah berhenti di tempat yang sangat sepi, tanpa disangka mereka pun langsung saja melakukan empludan yang ternyata bukan untuk pertama kalinya. Dimana itu berarti Sauna diam-diam menusuk Jackie dari belakang karena selama ini dirinya selingkuh dengan Jeff. Singkat cerita, keesokan paginya terlihat mereka semua pun akan pergi menggunakan pesawat untuk melakukan pertandingan tingkat nasional. Di sini Jackie yang melihat Sauna sangat cemas kemudian memberikan kalung keberuntungannya kepada Sauna karena Jackie menganggap kalau Sauna adalah sahabat baiknya, padahal aslinya Sauna pagar makan tanaman. It's a good luck charm. Namun sialnya, setelah terbang, pesawat yang mereka tumpangi itu mengalami kerusakan membuat semua penumpang panik. Karena sudah tidak bisa dikendalikan, akhirnya pesawat itu pun jatuh di tengah hutan yang mematikan. Di sini keadaan pun sangat kacau sekali, banyak dari mereka yang tidak selamat dan bahkan ada yang terbakar. Kemudian Misty pun mencoba untuk membuka pintu daruratnya, namun sial, pintunya sulit untuk dibuka. Kemudian mereka pun bersama-sama membuka pintu tersebut. Setelah berhasil menyadarkan Sauna, Jackie dan Sauna pun langsung pergi. Namun di sini mereka melihat Van yang masih terjebak di kursi dan Sauna pun mencoba untuk menyelamatkannya. Akan tetapi apalah daya, Sauna kesulitan untuk menolongnya, ditambah lagi api semakin mendekati mereka. Karena tidak ada pilihan lain,
Jackie pun meminta kepada Sauna untuk meninggalkan van. Namun di sini Sauna kembali mencoba untuk masuk menyelamatkan van, akan tetapi Jackie mencegahnya karena hal itu sangat berbahaya. Kemudian Misty langsung pergi untuk mencari Scott. Dan di sini Misty melihat Scott yang sedang kesakitan karena kakinya terjepit. Kemudian mereka pun langsung menolongnya. Setelah berhasil, mereka semua pun sangat terkejut, bahkan ada yang sampai muntah karena ternyata kaki dari Scott sudah hancur. Kemudian Misty pun langsung pergi untuk mengambil sesuatu. Sementara Sauna dan Jackie, mereka berdua sangat terkejut sekaligus senang karena ternyata Van masih hidup meskipun wajahnya cemong oleh asap. Tak lama Misty pun kembali dan langsung saja memotong kaki Scott yang sudah hancur itu agar tidak terinfeksi. Kemudian Misty langsung mengikatnya untuk mencegah pendarahan. Setelah itu Misty pun mulai mengobati luka Scott menggunakan alkohol, membuat Scott sangat merasa kesakitan hingga dirinya langsung tersadar dari pingsannya. Lalu Scott bertanya tentang keadaan kakinya, namun ketika Misty akan memberitahu tentang kondisi kakinya, Taissa langsung mencegahnya. Karena jika Misty mengatakan tentang kakinya yang sudah dipotong, tentu hal itu akan membuat Scott semakin ketakutan untuk sekarang ini. We have to tell him. Kemudian saat itu Natalie menghampiri Travis yang sedang melamun, di mana Travis ini merupakan anak pelatih tim sepak bola Yellow Jackets. Makanya Travis dan adiknya yang bernama Javi bisa ikut di dalam pesawat tersebut untuk menonton pertandingan tim Yellow Jackets. Lalu Natalie memberitahu bahwa adik Travis sedang mencari ayahnya. Di sini Travis mengatakan bahwa ketika pesawatnya akan jatuh, pintunya sudah terbuka dan ayahnya mencoba membantu memakai masker oksigen pada anak-anak. Namun ayahnya malah jatuh yang membuat keluar dari pesawat. Sementara itu Laura sangat senang menemukan tasnya karena di dalamnya ada boneka kesayangannya. Akan tetapi tiba-tiba saja ada darah yang menetes pada boneka dan juga wajah Laura. Dan saat melihat ke atas, Laura pun langsung menjerit seedan-edannya. Ternyata itu adalah mayat ayahnya Travis dan juga Javi. Tak lama Travis datang dan langsung memanjat pohon tersebut karena Travis merasa bahwa ayahnya masih hidup. Ketika sudah berada di atas, Travis pun akhirnya menyadari jika ayahnya telah meninggal. Dan ketika Travis hendak mendekati mayat ayahnya, dahannya ngebeletok potong hingga mayat ayah Travis pun jatuh. Di sini mereka semua pun sangat ketakutan ketika melihat kondisi dari mayatnya ayah Travis yang sangat mengenaskan. Dan ternyata tidak jauh dari tempat mereka terdapat sebuah simbol aneh di sebuah pohon. Kemudian saat hari mulai gelap, mereka semua pun langsung membawa mayat ayah Travis untuk dimakamkan bersama dengan mayat yang lainnya. Malam harinya mereka semua pun membuat api unggun dan merasa yakin bahwa besok pagi tim penyelamat akan datang untuk menolong mereka. Namun untuk berjaga-jaga mereka harus menghemat makanan jika tim penyelamat tidak datang. Kemudian untuk menghilangkan ketakutan dan kesedihan, mereka pun bercanda dengan ngomong ngelantur kemana-mana asal heuai, sehingga mereka semua pun tertawa. I couldn't take it anymore. Sementara itu Misty memberitahu Scott bahwa kaki Scott hancur dan dirinya yang sudah memotongnya, karena jika tidak melakukannya maka Scott akan mati. Mendengar itu tentu saja Scott pun sangat terkejut. Kemudian Misty menempelkan besi panas pada luka Scott untuk menghentikan pendarahannya, membuat Scott menjerit kesakitan hingga mereka semua pun langsung menghampiri Misty. What the fuck, Misty? I had to stop the bleeding for good. Ketika sebagian besar dari mereka sudah tidur, terlihat Misty masih terjaga dan terus saja melamun. Kemudian Misty pun pergi untuk buang air kecil, namun di sini Misty mendengar pembicaraan antara Laura dan juga Van. Di mana Van mengatakan untung saja Misty ada di sini karena dirinya sangat membantu mereka semua. Misty yang mendengar itu tentu saja sangat merasa senang karena akhirnya mereka mengakui kalau Misty adalah orang yang sangat penting. Setelah sebelumnya mereka meremehkan Misty kalau Misty cupu dan selalu melakukan tindakan-tindakan yang stupid alias bodoh dalam membantu asisten Scott. Kemudian di sana Misty melihat cahaya merah yang nyai-nyayan dari balik batu. Ternyata itu adalah sebuah pemancar sinyal atau black box dari pesawat yang masih menyala.
Namun beleguk alias tidak warasnya Misty malah menghancurkan black box tersebut. Padahal black box itu adalah satu-satunya harapan bagi tim penyelamat bisa menemukan lokasi mereka melalui pemancar sinyalnya. Mungkin saja alasan Misty melakukan itu semua karena jika mereka berhasil keluar dari hutan ini, maka mereka akan meremehkan Misty lagi sebab di kota Misty tidak berguna untuk mereka. Namun jika tetap di hutan ini, sudah pasti mereka akan sangat membutuhkan Misty. Pagi harinya mereka pun menguburkan mayat dari teman-teman mereka termasuk ayahnya Travis. Di sini mereka semua pun merasa sangat kehilangan dan tidak bisa menyembunyikan rasa sedih pada diri mereka masing-masing. Anyone else? Oh Lord, please accept Rachel Goldman into your arms. Kini mereka pun harus menghemat makanan dan juga minuman untuk bisa bertahan hidup karena sudah 3 hari mereka ada di hutan ini namun tim penyelamat belum juga datang. Dan itu semua tidak terlepas dari kebodohan si kacamata Misty yang sudah menghancurkan black box-nya demi mementingkan dirinya sendiri. Akan tetapi Jackie mencoba membuat mereka percaya diri kembali dengan mengatakan bahwa cepat atau lambat tim penyelamat akan segera datang. Lalu saat itu tiba-tiba Travis mengambil jatah makanan untuk 2 orang dan hal itu sempat membuat sebagian dari mereka marah karena harus menghemat makanan. Tapi ternyata Travis membagi makanan itu dengan adiknya Javi yang terlihat masih sedih karena kehilangan ayah mereka. Well, are they still popping, Javi? Tidak lama Taisa yang sudah melihat-lihat keadaan di sekitar tempat tersebut datang dan memberitahu mereka bahwa dirinya menemukan sebuah danau tidak jauh dari sini. Lalu Taisa pun mengajak mereka untuk pergi ke danau tersebut. Namun ternyata Jackie tidak setuju karena jika tim penyelamat datang akan sangat sulit untuk mencari mereka dan hal itu membuat sebagian dari mereka merasa bingung. Apakah tetap di sini atau pergi ditambah lagi stok air yang mereka miliki sudah menipis. Dan ternyata banyak dari mereka yang akan pergi ke danau tersebut termasuk Sauna dan hal itu membuat Jackie merasa kecewa kepada Sauna. Hingga akhirnya mereka semua pun memilih untuk pergi. Dan setelah Sauna menuliskan pesan di badan pesawat kalau mereka pergi ke danau, mereka pun langsung pergi menuju danau itu dan membawa skuad menggunakan tandu. I mean, we think we know what we're doing, but really we have no clue. Akan tetapi dalam perjalanan Taisa merasakan ada sesuatu yang aneh ditambah lagi mereka menemukan bangkai beruang yang sedang dimakan oleh burung. Tentu saja hal itu membuat mereka merasa khawatir. Namun skuad mengatakan mungkin saja serigala yang sudah membunuh beruang tersebut. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah lama berjalan akhirnya mereka pun sampai di danau tersebut dan mereka yang sudah 3 hari tidak mandi pun langsung saja kecebur mandi di danau tersebut. Di sini mereka semua pun sangat merasa senang karena mulai sekarang mereka tidak akan kesulitan untuk mencari air minum. Kemudian tiba-tiba saja di sana Lottie melihat ada sebuah cahaya di atas bukit. Karena penasaran mereka pun langsung pergi untuk melihatnya. Dan ternyata mereka menemukan sebuah kabin di tengah hutan lalu mereka pun langsung saja masuk ke dalam. Meskipun kabin ini sudah tidak berpenghuni, namun perabotan dapur beserta tempat tidur dan juga semua peralatan masih ada. Sepertinya pemiliknya bukan pergi meninggalkan tempat ini akan tetapi mati karena mungkin sudah tua atau diserang beruang. Lalu saat itu Taisa pun menyuruh mereka untuk mencari makanan dan di sini Jackie berhasil menemukan makanan kaleng akan tetapi sayangnya makanan itu sudah basi. Tak lama Van menemukan majalah dewasa dan Travis mengambil satu majalahnya untuk bahan kenikmatan baginya. Padahal kalau mau sebenarnya mungkin Travis bisa saja menggilir ngemplud semua wanita karena hanya dirinya dan adiknya Javi Freya yang ada di hutan ini. Sebab Scott yang kakinya tinggal satu mana mungkin memikirkan empludan. Kemudian saat itu Sauna menghampiri Jackie dan meminta maaf kepada Jackie karena dirinya tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah di tempat seperti ini.
Namun pada intinya Sauna hanya ingin membantu agar mereka semua tidak mati kehausan. Tapi tiba-tiba saja saat itu mereka mendengar suara teriakan dari Scott. Ternyata Scott terjatuh dan dirinya amuk-amukan karena kehilangan satu kakinya. Misty pun lalu mencoba untuk menenangkan Scott, namun Scott yang pikirannya sedang kacau menamparnya. What the? Get the fuck away from me, Misty! I can't just be like this now. Singkat cerita, saat malam puek di sini Taisa tidak bisa tidur karena mendengar ada suara. Dengan perlahan Taisa pun mendekati sumber suara itu dan dirinya melihat sebuah tangga serta lentera yang menyala di lantai 2. Walaupun merasa takut, namun Taisa memberanikan diri untuk melihatnya. Dan ternyata itu adalah Lottie yang sedang sendiri sambil melihat sesuatu. Dan ternyata Lottie melihat simbol dan juga mayat tengkorak yang membuat Taisa langsung calawak ketakutan. Sepertinya mayat tengkorak itu adalah pemilik kabin ini. Sementara itu Natalie terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk. Dan di sini Natalie melihat Lottie yang sedang melamun karena masih terbayang dengan mayat tengkorak yang ada di lantai atas. Bad things happen to you. Singkat waktu, pagi pun caang dan terlihat pagi itu terapis sedang memegang senjata dan berniat akan menembak tupai di mana senjata ini terapis temukan di dalam kabin. Namun ternyata tembakan terapis meleset. Tidak lama Scott datang dan meminta kepada terapis untuk memberikan senjatanya. Di sini Scott akan menggunakan senjata tersebut untuk berburu karena stok makanan mereka akan segera habis. Akan tetapi karena kaki Scott tinggal satu, dirinya tidak bisa pergi untuk berburu. Oleh karena itu Scott pun mengajarkan mereka cara menggunakan senjata. Lalu satu persatu dari mereka pun belajar cara menjaga keseimbangan dengan cara menaruh koin di atasnya. Setelah itu kemudian Scott mengajarkan kepada mereka cara membidik dengan menembak kaleng dari jarak yang cukup jauh. Namun di sini Laura sempat tidak setuju karena hal itu hanya akan membuang peluru. Akan tetapi Scott mengatakan kalau stok peluru yang mereka miliki sangatlah banyak. Kemudian satu persatu dari mereka pun mulai menembak 5 kaleng dari kejauhan. Di sini Mary hanya bisa menembak 1 kaleng saja dan Travis berhasil menembak 4 kaleng. Sementara tembakan dari Natalie berhasil menjatuhkan semua kalengnya. Oleh karena itu Scott pun memilih Natalie dan juga Travis untuk pergi berburu dan mereka berdua pun mau tidak mau harus bekerja sama. Namun Travis terlihat tidak suka dan malah meninggalkan Natalie. Sementara itu mereka pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan dan juga buah-buahan yang bisa dimakan. Dan saat itu Misty hampir saja memakan tumbuhan yang beracun, tapi untung saja Akilah langsung mencegahnya. Namun di sini Lottie kembali melihat simbol aneh tersebut di pohon. Tidak lama Jackie berhasil menemukan sebuah pesawat dan hal itu membuat mereka sangat merasa senang karena pesawat ini bisa digunakan oleh mereka untuk pergi dari hutan ini. Sepertinya pesawat ini milik orang pemilik kabin itu. Kemudian Laura mencoba untuk menghidupkan pesawatnya dan ternyata berhasil. Namun hal itu hampir saja membuat Jackie terbunuh oleh baling-baling pesawatnya. Tapi untung saja ada akar pohon yang berhasil menahan roda pesawatnya. Sementara itu ternyata Travis kembali ke tempat pesawat mereka jatuh dan tujuan Travis datang ke sini ternyata ingin membongkar kuburan ayahnya. Natalie yang melihatnya mencoba untuk mencegah Travis. Namun Travis mengatakan bahwa dirinya harus mengambil cincin yang dipakai oleh ayahnya. Karena cincin itu peninggalan dari kakek buyutnya dan harus mengambilnya. Akan tetapi setelah menggalinya Travis tidak kuat dengan bau busuk dari mayat ayahnya. Kemudian Travis memberitahu Natalie bahwa dirinya akan memberikan cincin itu kepada adiknya yaitu Javi. Mendengar itu, akhirnya Natalie pun langsung membantu Travis untuk mengambil cincinnya. Setelah berhasil mengambil cincinnya, mereka pun bersantai dahulu di bangkai pesawat sambil setengan rokok sempurna kretek kesukaan mereka. Karena sebelum naik ke pesawat, Natalie membeli dahulu rokok dan menyimpan di saku celananya, sehingga kini mereka berdua bisa menikmati asap rokok itu. Kemudian di sana mereka pun saling bercerita yang ternyata Natalie dan Travis memiliki kesamaan di mana ayah mereka sama-sama kejam. Bahkan Natalie sempat akan membunuh ayahnya karena ayahnya selalu menyiksa ibunya.
Setelah puas mengobrol, mereka pun langsung pergi untuk berburu. Dan di sini mereka melihat seekor rusa yang sedang makan. Kemudian Natalie pun langsung mengarahkan senapannya kepada rusa itu. Dan Natalie pun berhasil melumpuhkan rusa itu hanya dengan satu kali tembakan. Kemudian Natalie dan terapis pun langsung membawa rusa tersebut ke kabin. Melihat itu tentu saja mereka pun sangat terkejut sekaligus senang karena kini mereka akan makan enak. Kemudian Misty mengajukan diri untuk menyisit rusa itu. Akan tetapi Scott lebih setuju Shauna yang melakukannya karena Shauna lebih pandai menggunakan pisau. Malam harinya setelah daging rusa itu dibakar, mereka pun langsung menyantapnya dan Shauna bertugas sebagai canoli yang membagi jatah daging rusa itu pada mereka. Namun ketika Scott akan kembali ke kabin, Misty yang kesal pada Scott karena tadi siang dengan sengaja dirinya menahan tongkat Scott membuat Scott terjatuh. Akan tetapi dengan watadosnya Misty mengatakan kalau Scott harus lebih berhati-hati lagi dalam berjalan. Kemudian setelah berada di dalam kabin, tiba-tiba mereka mendengar ada suara aneh di lantai 2. Namun Taissa mencoba untuk menenangkan mereka dengan mengatakan mungkin saja itu ranting pohon. Listen. Yeah, I don't know. Just Saat pagi, Caang Jackie yang telat bangun melihat Taissa dan Natalie sedang nampolan kayu bakar sedangkan Akila sedang membuat sarapan. Kemudian Mary menyuruh kepada Jackie untuk mengambil air. Dan saat Jackie hendak mengambil air, dirinya melihat Lottie yang sedang berdiri di danau, di mana hal itu pun membuat Jackie merasa heran karena Lottie tidak merasa kedinginan. Padahal air danau di pagi hari itu sangatlah dingin. Di sini Lottie merasakan ada sesuatu yang aneh yang selalu membuatnya tidak tenang. Akan tetapi Jackie tidak menghiraukan dan langsung kembali ke kabin sambil membawa air. Setelah itu terlihat Shauna yang memasukkan sesuatu ke dalam darah rusa, akan tetapi tanpa disengaja Taissa melihatnya dan Shauna pun langsung pergi begitu saja. sorry, I was just. Oh, no, it's fine. Thanks for jinxing me. Lalu ketika yang lain sedang sibuk, Shauna yang melihat Jackie hanya diam saja, kemudian dirinya pun meminta kepada Jackie untuk ikut dengannya. Di sini Shauna mengatakan kalau Jackie jangan diam saja dan harus membantu mereka menyiapkan semuanya. Karena semenjak mereka terjebak di hutan ini, hanya Jackie satu-satunya orang yang hanya diam saja tanpa melakukan aktivitas apapun. Sementara yang lainnya menyiapkan makanan dan juga kayu bakar. Setelah mengatakan hal itu, Shauna pun mengembalikan kalung tersebut kepada Jackie dengan harapan agar Jackie bisa kembali bersemangat. I mean, you're basically the best, remember? Sementara itu kini hubungan Natalie dan Travis semakin dekat, apalagi mereka berdua ditugaskan untuk berburu sehingga mereka selalu menghabiskan waktu bersama dan akhirnya empludan di bawah pohon. Sedangkan di kabin, Mary sangat ketakutan karena merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam bajunya. Namun ketika Shauna melihatnya ternyata tidak ada apapun. Kemudian Jackie berniat akan melakukan permainan, yaitu pemanggilan arwah nanti malam di lantai 2. Dan Jackie merasa bahwa permainan ini akan sangat menyenangkan. Meskipun Laura tidak setuju, namun banyak dari mereka yang akan melakukannya. Kemudian Jackie dan Shauna pun langsung menyiapkan semuanya. Sementara itu Misty tiba-tiba dengan baik hatinya dirinya memberikan segelas minuman kepada Scott. A waste of candles. Not if we're getting rid of a ghost. Singkat waktu, malam pun poek. Dan sebelum melakukan ritualnya, kening mereka diberi tanda X menggunakan darah dari rusa. Awalnya semua biasa-biasa saja, bahkan mereka pun tertawa. Namun ketika Javi mengajukan pertanyaan apakah mereka semua akan mati di hutan ini, tiba-tiba saja Lottie merasakan ada sesuatu yang aneh hingga tiba-tiba di sini Lottie bertingkah menjadi aneh dengan mengatakan bahwa dirinya sedang lapar dan di dalam tubuh Shauna terdapat sesuatu yang sudah tumbuh. Mendengar itu, Shauna pun terlihat ketakutan sambil memegang perutnya. Bukan hanya Shauna, yang lainnya juga sangat ketakutan karena merasa kalau yang ada di hadapan mereka ini seolah-olah bukanlah Lottie. Apalagi ketika Lottie mengatakan bahwa dirinya ingin meminum darah. Dan secara bersamaan di lantai bawah Laura melihat Scott bertingkah aneh. Lalu tiba-tiba kemudian Laura pun langsung pergi ke lantai 2 dan dirinya mencoba untuk menyadarkan Lottie yang sepertinya kerasukan oleh iblis penunggu hutan ini. Dan untung saja Laura berhasil menyadarkannya.
Di sini Lottie terlihat linglung dan tidak tahu apa yang sudah terjadi kepadanya. Setelah itu Laura pun mencoba untuk menghilangkan simbol tersebut. Sementara itu Scott akhirnya menyadari kalau minuman yang tadi siang Misty berikan kepadanya sudah dicampur dengan tumbuhan beracun oleh Misty sehingga tadi dirinya muntah. Misty awalnya tidak mau mengaku, namun karena Scott terus memaksanya, akhirnya Misty pun mengakuinya. Kemudian Misty mengatakan alasan dirinya melakukan hal itu yang ternyata selama ini diam-diam Misty memiliki perasaan kepada Scott. Namun Scott tidak pernah merasakan apa yang Misty rasakan. Akan tetapi ternyata Scott juga memiliki perasaan yang sama kepada Misty, hanya saja dirinya tidak bisa mengungkapkannya. You help me be strong. This is our secret. Just us. Setelah kejadian itu banyak dari mereka yang masih ketakutan dengan tingkah Lottie tadi yang aneh dan merasa bahwa di lantai 2 tidak aman. Namun Taissa mengatakan bahwa Lottie sudah bertingkah aneh semenjak mereka ada di sini, dan malam itu Taissa memutuskan tidur di lantai 2 untuk membuktikan bahwa tidak ada iblis di hutan ini. Melihat itu Shauna mengajak Jackie untuk menemani Taissa tidur di atas. Namun tentu saja Jackie yang masih ketakutan menolaknya dan lebih memilih untuk tidur di bawah, sehingga Shauna pun pergi sendiri untuk menemani Taissa. I was just gonna keep you company. That's okay. Keesokan harinya saat mereka sedang mencari buah-buahan di sini, Lottie langsung terdiam ketika melihat rusa dengan tanduk yang berdarah. Kemudian Van datang, akan tetapi Van tidak bisa melihat rusa itu dan hanya Lottie saja yang bisa melihatnya. Singkat cerita, saat malam harinya Shauna pun terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk. Tidak lama Taissa datang dan melihat Shauna yang belum tidur. Shauna mengatakan bahwa dirinya bermimpi buruk, di mana dalam mimpinya Shauna sedang melahirkan yang dibantu oleh Misty dan juga Jackie. Dan ternyata benar saja kata Lottie, Shauna sedang hamil anak dari Jeff. Tentu saja hal itu membuat Taissa langsung terkejut karena setahu Taissa kalau Jeff itu adalah pacarnya Jackie. Lalu Shauna mengungkapkan jika dirinya lebih memilih untuk mati daripada Jackie mengetahui kalau anak ini adalah anaknya Jeff. Namun Taissa berkata kalau Shauna jangan merasa khawatir karena dirinya akan membantu Shauna agar Jackie tidak mengetahuinya. Di mana Taissa berniat akan pergi untuk mencari bantuan, jadi Shauna harus tetap tenang dan jangan bertindak bodoh. Please. Promise me you won't do anything stupid. Keesokan harinya Natalie dan Travis yang sudah resmi pacaran mereka empludan dengan sangat ponyok di bangkai pesawat. Setelah puas empludan, Natalie dan Travis pun langsung kembali ke kabin dan ternyata mereka mengetahui kalau Natalie dan Travis sudah pacaran. Hal itu pun membuat Jackie marah karena mereka datang tidak membawa apapun untuk dimakan. Namun Taissa berhasil menenangkan mereka berdua. Prudish little bitch. Hey, knock it off. Both of you. Kemudian saat malam harinya tiba-tiba saja Lottie terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara di luar kabin. Meskipun merasa takut, namun karena penasaran Lottie pun langsung pergi mencari sumber suara tersebut. Dan di sini Lottie pun merasa terkejut karena melihat Taissa yang sedang makan kotoran dengan lahapnya. Singkat cerita, saat pagi caang Taissa sangat terkejut karena Shauna tidak ada. Dan ketika Taissa hendak pergi untuk mencari Shauna, di sini Lottie bertanya tentang Taissa yang tadi malam sedang makan kotoran. Namun tentu saja Taissa mengatakan mana mungkin dirinya memakan kotoran alias caduk tea. Kemudian Lottie pun langsung pergi menemui Laura yang taat pada agamanya. Di sini Lottie mengatakan bahwa dirinya selalu melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Dan Lottie pun sangat yakin bahwa itu bukanlah halusinasi. Dan ternyata Laura percaya akan hal itu karena dalam agamanya penglihatan adalah cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Dan jika Lottie menerimanya, maka Tuhan pun akan membantu Lottie. Jesus wants us to do the right thing in the world. How do I accept him into my heart? I have an idea. Kemudian saat itu Laura pun membawa Lottie ke danau dan sudah mengganti pakaiannya. Lalu ketika tubuhnya ditenggelamkan, di sini Lottie kembali melihat rusa yang tadi, kemudian dirinya juga melihat banyak sekali lilin dan langsung mendekatinya. Lalu Lottie pun langsung menyalakan lilin tersebut. Setelah itu Lottie pun memberitahu Laura bahwa dirinya melihat lilin dan juga cahaya. Laura mengatakan kalau itu adalah Roh Kudus, artinya Lottie berhasil melakukannya dan Tuhan akan membantu Lottie. It's the Holy Spirit. You've been touched.
Sementara itu ternyata Sauna akan melakukan aborsi dengan alat seadanya dan untung saja Taisa keburu datang. Namun sialnya ternyata Taisa datang bukan untuk mencegahnya, melainkan akan membantu Sauna untuk melakukannya. Meskipun sebenarnya Taisa sendiri tidak tega untuk melakukannya. Dan untung saja pada akhirnya Sauna tidak jadi untuk melakukan perbuatan dosa itu karena dirinya tidak ingin mati. Di sisi lain, Natalie dan terapis mereka kembali melakukan empludan lagi di bangkai pesawat. Setelah itu mereka pun berburu kemudian pulang dengan membawa rusa. Namun ketika Sauna membelah perutnya, ternyata perut rusa itu penuh dengan belatung yang masih hidup. Melihat itu Taisa pun merasa khawatir karena sebentar lagi akan datang musim dingin. Itu artinya akan sangat sulit bagi mereka untuk mencari makanan dan mereka semua akan mati kelaparan atau mati kedinginan. Sebab tim penyelamat tidak juga datang untuk menolong mereka. Oleh karena itu, Taisa akan pergi untuk mencari bantuan. I don't know. Namun ternyata banyak dari mereka yang tidak setuju kepada Taisa yang akan pergi meminta bantuan. Sebab di luar sana tentu saja akan sangat berbahaya. Akan tetapi Taisa tidak peduli karena lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Sebab sebentar lagi musim dingin akan datang dan dirinya tidak ingin mati kedinginan. Kemudian saat itu Taisa pun langsung bersiap-siap dan memotong rambutnya, entah apa tujuannya. Ternyata terapis juga memutuskan akan ikut dengan Taisa, namun Natalie tidak setuju dan meminta kepada terapis agar tidak ikut. Karena jika terapis ikut maka Natalie akan sangat kesepian dan martabaknya tidak ada yang menggarap lagi. Mendengar itu terapis pun akhirnya tidak jadi ikut dan mereka pun langsung saja melakukan empludan lagi. Sementara itu Lottie dan Laura sedang melihat rusa yang sudah dibakar untuk menghilangkan belatungnya. Namun di sini Lottie menemukan tulang yang masih utuh dan bahkan tidak terbakar sedikit pun. Singkat cerita, ketika Taisa hendak berangkat ternyata Van, Mary, dan Akilah memutuskan akan ikut dengan Taisa. Kemudian Lottie memberikan tulang yang tadi kepada Van dan meminta untuk membawanya karena nantinya tulang itu akan sangat berguna. Selain itu Lottie juga mengatakan kalau dirinya tadi malam bermimpi tentang asap hitam serta sungai darah. Dan Lottie pun meminta Van untuk menjaga tulang itu jangan sampai hilang. Bukan hanya Van, Mary, dan Akilah, ternyata Misty juga memutuskan ikut dengan Taisa. Dan sebelum pergi Misty pun berpamitan kepada Scott dan mengatakan bahwa dirinya akan kembali. Setelah itu kemudian Taisa, Van, Mary, Akilah, dan Misty pun langsung pergi. Sementara itu Jackie mulai curiga dan merasa kalau Sauna sudah merahasiakan sesuatu darinya. Namun Sauna berusaha tetap santai dan mengatakan tidak ada apapun, akan tetapi Jackie yang sudah curiga tidak percaya dan merasa kalau sahabatnya itu sudah berbohong. Sehingga dengan terpaksa Sauna pun mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Mendengar itu tentu saja Jackie pun sangat terkejut. Namun Sauna tidak mengatakan bahwa ini adalah anaknya Jeb, melainkan anaknya Randy, sahabatnya Jeb. Dan untung saja Jackie percaya kepada Sauna, kemudian langsung memeluknya. Lalu saat berdua di hutan, Sauna pun mengatakan bahwa dirinya hanya satu kali melakukan empludan dengan Randy dan Sauna tidak menyangka akan langsung melenung alias hamil. Mendengar itu Jackie yang percaya kalau Sauna hamil karena telah empludan dengan si Randy pun merasa kasihan karena mereka masih terjebak di hutan ini. Sementara itu saat malam poik mereka berlima pun berkemah di hutan dan membuat api unggun. Namun ketika sedang asyik mengobrol tiba-tiba mereka langsung terdiam ketika mendengar suara serigala. Kemudian Taisa mengatakan kalau mereka akan baik-baik saja karena serigala takut pada manusia, ditambah lagi jaraknya sangat jauh. Safe, but I really don't think we have anything to worry about. Keesokan paginya di kabin, Sauna melihat Javi yang sedang membuka tas miliknya. Di sini Javi mengatakan bahwa dirinya hanya ingin meminjam pisau milik Sauna untuk membuat sesuatu. Kemudian Sauna pun langsung memberikan pisaunya. Namun di sini Sauna yang merasa takut langsung menyembunyikan buku miliknya karena jika buku ini hilang, maka semua rahasia dirinya akan terbongkar.
Sementara itu Taisa dan kawan-kawan mereka melihat air sungainya berwarna merah dan apa yang dikatakan Lottie kepada Van sebelumnya tentang sungai darah itu ternyata benar. Dan hal itu pun membuat mereka merasa khawatir, ditambah lagi kompas yang mereka bawa tiba-tiba saja rusak. Akan tetapi Taisa mencoba menenangkan mereka dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Namun mereka merasa takut dan berniat akan kembali ke kabin karena yang Lottie katakan tentang mimpinya menjadi kenyataan. Dan mungkin saja hutan ini tidak ingin mereka pergi. Akan tetapi Taisa menegaskan kalau itu hanyalah kebetulan dan dirinya tetap akan melanjutkan perjalanan mengikuti arah matahari. Dan karena tidak ada pilihan lain, mereka pun akhirnya mengikuti Taisa untuk melanjutkan perjalanan. But I'm losing daylight. Singkat cerita, malam harinya saat beristirahat mereka pun masih merasa ketakutan karena sungai darah tadi. Namun Taisa kembali menenangkan mereka kalau sebentar lagi mereka akan pulang dan menyuruh kepada mereka semua untuk tidur. Sedangkan Taisa sendiri akan berjaga-jaga. Sementara itu di kabin ternyata Japi membuat patung serigala dari kayu dan memberikan patung itu kepada Sauna, membuat Sauna sangat merasa senang. Sepertinya Japi menyukai Sauna. Namun ketika akan tidur, Sauna tidak menyadari bahwa buku miliknya sudah hilang dan ternyata Jackie yang sudah mengambilnya. Di sini Jackie pun sangat sedih setelah membaca buku tersebut karena ternyata Sauna hamil bukan mengandung anak dari Randy, melainkan dari Jeff. Beralih ke Taisa, tiba-tiba dirinya mendengar ada suara serigala yang semakin mendekat dan ternyata serigala itu berusaha menyerang mereka. Namun sialnya ternyata serigala yang lain berhasil menangkap Van dan Taisa langsung menolongnya dengan menembakkan flare. Akan tetapi sialnya serigala yang kelaparan itu tetap menyerang Van. Kemudian Taisa yang emosi pun mengambil kapak dan langsung membacok serigala itu hingga modar. Namun sayangnya meskipun Taisa berhasil membunuh serigala itu, Van meninggal akibat luka yang sangat parah. Dengan perasaan yang sangat sedih, Taisa pun langsung membakar mayat Van dan terlihat sebagian wajah dari Van sudah hancur akibat digigit oleh serigala yang modar tadi. Namun secara mengejutkan ternyata Van masih hidup. Kemudian Taisa pun langsung menjauhkan Van dari api. Tentu saja di sini mereka semua pun sangat merasa senang dan tidak menyangka bahwa Van masih hidup. Singkat waktu, pagi pun caang dan Natalie mengajak Travis untuk berburu. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba Travis menolak ajakan Natalie sehingga Natalie pun pergi sendiri. Di sisi lain mereka berlima dalam perjalanan kembali ke kabin. Akan tetapi di sini Van yang terluka sudah tidak kuat lagi untuk berjalan sehingga Taisa pun meminta kepada mereka untuk pergi lebih dulu dan meminta bantuan. Sementara itu ketika Jackie sedang menyendiri di danau, tiba-tiba Travis datang untuk menangkap ikan. Kemudian Jackie bertanya kenapa Travis tidak ikut dengan Natalie, namun Travis tidak menjawab. Lalu entah apa tujuannya Jackie mengatakan kalau Natalie pernah tidur dengan seorang pria bernama Bobby. Mendengar hal itu, Travis pun terlihat sangat marah dan langsung pergi. Don't get me started on that Bobby. We left like... Singkat cerita, setelah Natalie kembali dari hutan, Travis pun bertanya pada Natalie, siapa itu Bobby? Mendengar itu Natalie pun langsung terkejut karena merasa heran bagaimana Travis bisa tahu tentang Bobby. Namun Travis tidak menjawabnya dan langsung pergi begitu saja. Tak lama Jackie datang sehingga Natalie pun akhirnya tahu kalau Jackie lah yang sudah memberitahu pada Travis tentang Bobby. Fuck you, Jackie. Sore harinya Misty, Mary, dan Akilah pun sampai di kabin dan memberitahu mereka bahwa Van terluka diserang serigala dan sekarang Taisa sedang menunggu mereka karena Van tidak sanggup lagi berjalan. Mengetahui itu mereka pun langsung pergi untuk menolong Taisa dan juga Van. Namun ternyata Misty lupa dengan jalannya. Tapi untung saja tiba-tiba mereka melihat flare dari Taisa hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan Taisa dan juga Van. Lalu mereka pun langsung membawanya ke kabin dan sesampainya di kabin Akilah pun langsung menjahit luka Van tanpa menggunakan anestesi atau obat penghilang rasa sakit, membuat Van merasa sangat kenyerian alias kesakitan ya.
Keesokan paginya Laura berniat akan menerbangkan pesawat yang mereka temukan sebelumnya karena sebentar lagi musim dingin akan datang. Dan Laura tidak ingin mati kedinginan atau kelaparan disebabkan akan sangat sulit mencari makanan ketika musim dingin. Ditambah lagi kondisi dari Van harus mendapatkan perawatan medis dengan serius. Namun Jackie berkata kalau Van bukanlah satu-satunya orang yang butuh perawatan karena Shauna juga sedang hamil. Mendengar itu mereka semua pun sangat terkejut, terutama Misty. Mengetahui kalau Laura akan menerbangkan pesawat itu, tentu saja Scott pun melarangnya karena takut Laura celaka. Akan tetapi Laura yang sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi di hutan yang sangat mematikan ini dan mengerankan sekali, tidak peduli bahkan semua anak-anak pun mendukung Laura. Kemudian saat itu mereka pun langsung membersihkan pesawatnya dan juga membuat lintasan. Di sini Shauna terlihat marah kepada Jackie karena sekarang mereka semua mengetahui kalau Shauna sedang hamil. Akan tetapi Jackie mengatakan kalau ini semua demi kebaikan Shauna sendiri. Setelah selesai membuat lintasannya, Laura pun berpamitan kepada mereka semua. Kemudian langsung masuk untuk menghidupkan pesawat karena kebetulan bahan bakarnya masih ada. Dan ternyata Laura berhasil menerbangkan pesawatnya karena dulu kakeknya pernah mengajarkan pada Laura cara menerbangkan pesawat. Melihat Laura berhasil menerbangkan pesawatnya, tentu saja mereka semua pun sangat merasa senang. Get to 55 before we take off. Kind of like Back to the Future. Remember flying? She's doing it! Namun tiba-tiba saja boneka miliknya terbakar dan hal itu pun membuat Laura sangat panik. Lalu tiba-tiba pesawat itu pun langsung ngebeleduk, membuat mereka yang melihatnya merasa ngeri dan juga sedih atas meninggalnya Laura, sekaligus menambah keyakinan bahwa hutan ini tidak ingin mereka gone alias pergi. Beberapa hari kemudian terlihat Akilah dan Shauna sedang mencari ulat tanah untuk makan mereka karena rusa yang sebelumnya ditangkap tidak layak untuk dimakan. Kemudian ketika mereka sedang memakan ulat, Mary mengambil toples yang isinya buah beri yang sudah difermentasi sehingga berubah menjadi miras. Karena ada miras buatan Mary, akhirnya mereka pun akan melakukan pesta disebabkan mereka semua sudah putus asa dan sudah pasrah jika harus mati kedinginan. A doom coming. How bad? Have a sort of moon homecoming. Berries and celebrate our impending death. Eta singkat cerita, esok harinya mereka pun langsung menyiapkan semuanya untuk melakukan pesta yang akan sangat mengedankan sekali. Dan di sini terungkap ternyata tujuan dari Jackie membuat Travis menjauhi Natalie karena dirinya menyukai Travis dan berniat akan empludan dengannya. Karena sebelum meninggal Jackie ingin merasakan empludan dahulu supaya dirinya tidak mati menjadi arwah yang penasaran empludan. So I've decided I'm not gonna die a virgin. Time to pull out all the stops. Sementara itu Misty mengambil sebuah jamur yang sudah dirinya simpan dan langsung membawanya. Kemudian Mary meminta kepada Misty untuk membantu Shauna memakaikan bajunya dan Misty malah menyimpan jamurnya di atas meja. Dan ketika kembali Misty melihat jamurnya sudah tidak ada dan ternyata jamur itu sudah Mary campurkan dengan makanan untuk dihidangkan dalam acara pesta. Di mana hal itu pun membuat Misty langsung terdiam. Let the doom coming begin. Setelah semua persiapan selesai, sorenya pesta pun dimulai dan mereka mengadakan pesta itu di hutan agar lebih leluasa. Kemudian mereka pun langsung menyantap makanan dan mabuk sepuasnya. Misty yang melihat mereka makan jamur dengan lahapnya langsung tersenyum. Lalu saat itu Shauna pun memberikan makanan kepada Jackie, namun Jackie malah membuangnya. Dan ketika melihat Natalie mendekati Travis, Jackie pun langsung memanggil Travis, membuat Natalie sangat kesal. Sebelum melanjutkan pestanya, Lottie meminta kepada mereka semua berdoa untuk Laura yang sudah meninggal. Setelah itu Lottie pun mulai bernyanyi dan diikuti oleh yang lainnya. Di sini mereka pun terlihat sangat menikmati dan masa bodoh dengan keadaan karena sudah pasrah jika harus mati. Sementara itu Natalie yang melihat Travis berdansa dengan Jackie, dirinya merasa cemburu dan langsung mengajak Scott untuk pergi. Karena dirinya punya minuman yang asli yang disembunyikannya selama ini. Melihat Natalie pergi dengan Scott, Jackie pun mengajak Travis ke kabin.
Sesampainya di kabin lantai 2, di sini Jackie mengatakan kalau Shauna sudah pacaran dengan Jeff dan hal itu sempat membuatnya marah pada Shauna. Akan tetapi sekarang Jackie tidak marah lagi karena sudah mendapatkan pengganti dari Jeff yaitu Travis. Kemudian mereka pun langsung melakukan empludan. Di sisi lain tiba-tiba saja Scott dan Natalie merasakan pusing yang sangat mengedankan sekali dan Scott merasa yakin jika ini adalah perbuatan dari Misty. I think she poisoned all of us. Bukan hanya Scott dan Natalie saja, ternyata mereka semua juga merasakan pusing dan bertingkah aneh setelah makan jamur dari Misty hingga mereka semua berhalusinasi. Namun di sini tiba-tiba saja Lottie merasakan ada sesuatu yang akan datang dan Shauna pun merasakan sakit pada perutnya. Kemudian Lottie pun menghampiri batang pohon dan mengatakan kalau mereka semua tidak akan kelaparan lagi. We won't be hungry much longer. Singkat cerita, pada malam harinya Misty pun pergi mencari Scott sementara mereka yang sudah mabuk parah hanya bisa diam saja. Kemudian Mary bertanya di mana Jackie dan juga Travis. Javi mengatakan kalau mereka sudah pergi dari tadi sore. Kemudian Lottie pun langsung pergi untuk mencari mereka berdua karena Travis bukanlah milik Jackie seorang. Dan akhirnya yang lainnya juga ikut. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara serigala. Tapi kini mereka bukannya takut malah berteriak dan bertingkah menjadi sangat aneh. Seolah-olah mereka ini adalah serigala yang sedang mencari mangsa untuk dimakan. Tak lama kemudian akhirnya mereka pun berhasil menemukan Jackie dan juga Travis yang baru selesai melakukan empludan. Jackie yang melihat tingkah mereka sangat aneh menuduh Shauna sudah mengatakan sesuatu kepada mereka. Namun di sini Lottie tanpa basa-basi langsung mencium Travis lalu disusul oleh Shauna dan yang lainnya. Kemudian Lottie pun mengurung Jackie agar tidak mengganggu kesenangan mereka. Di sini mereka semua pun semakin agresif mencium Travis bergantian, bahkan lama-lama mereka berniat mau memakan Travis. Tapi untung saja Travis berhasil kabur, namun sialnya mereka tidak tinggal diam dan langsung mengejarnya. Di tempat lain, Scott mengatakan pada Natalie kalau cinta adalah segalanya dan menyuruh kepada Natalie untuk pergi mencari Travis sebelum terlambat. Tidak lama setelah Natalie pergi, Misty datang dan langsung nyosor kepada Scott. Namun Scott menolaknya dan mengatakan bahwa dirinya tidak cinta kepada Misty dan hanya cinta kepada Paul. Yang ternyata si Scott ini jeruk makan jeruk. Mendengar itu tentu saja Misty pun langsung terdiam. Sementara itu Natalie mendengar suara Jackie yang meminta tolong dan langsung masuk untuk menolongnya. Di waktu yang sama terlihat Travis berlari seedan-edannya karena mereka sedang memburunya. Akan tetapi sialnya Travis malah terjatuh dan mereka langsung menangkap lalu mengikatnya. Di sini mereka yang sudah tidak waras melihat Travis seperti rusa yang harus dipotong untuk dimakan. Kemudian Lottie menyuruh kepada Shauna untuk memotongnya karena dia yang menyuruh kita untuk melakukannya. Maksud dari kata dia yaitu roh jahat yang sudah masuk ke dalam diri Lottie dan juga mereka. Sehingga mereka semua bertingkah menjadi aneh. Namun untung saja Natalie keburu datang dan langsung menolong Travis, membuat Shauna sedikit sadar dan langsung menjatuhkan pisaunya. Kemudian Lottie pun berniat akan mengambilnya, tapi untung saja Natalie lebih dulu mengambilnya. Lalu Lottie mengatakan kalau mereka sudah ada dalam diri kita semua. Akan tetapi Natalie tidak peduli sama sekali dan langsung pergi menyusul Travis yang lehernya terluka akibat Shauna tadi. Pagi harinya mereka semua pun terbangun dalam keadaan bingung. Kemudian Lottie pun menghampiri pohon bekas Travis diikat dan Shauna mengambil pisau miliknya yang dirinya gunakan ketika akan membunuh Travis. Jadi di sini mereka sadar tidak sadar tentang kejadian tadi malam. Sementara itu Travis sendiri sedang membersihkan lukanya dan tidak lama Natalie datang ke sana merasa khawatir. Namun Travis terlihat masih marah dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Kemudian langsung pergi untuk mencari adiknya Javi. I'm gonna go look for Javi. Do you want any help? Nope. Setelah kembali berkumpul di kabin, Shauna merasa bersalah kepada Jackie atas kejadian tadi malam yang di luar kendali mereka. Namun Jackie tentu saja masih sangat marah, bukan hanya pada Shauna saja namun kepada mereka semua.
Kemudian Scott mengatakan kalau tadi malam mereka semua merasakan hal yang sama dan apa yang mereka lakukan itu semua karena jamur. Mendengar itu mereka baru menyadari kalau makanan yang mereka makan kemarin ternyata terdapat jamur yang dapat membuat mereka menjadi mabuk. Dan Akilah mengira kalau Misty sengaja melakukannya. Kemudian Misty menjelaskan bahwa dirinya tidak sengaja karena tadinya jamur itu hanya akan diberikan kepada Scott. Namun Mary malah mengambil jamurnya tanpa bilang dulu kepada Misty. Lalu tiba-tiba saja saat itu ada seekor beruang yang sedang mencari makan. Kemudian Lottie meminta Shauna untuk memberikan pisaunya. Lalu tanpa merasa takut sedikit pun Lottie pun mendekati beruang itu. Namun anehnya beruang itu tidak menyerang Lottie, justru malah pasrah, sehingga tanpa basa-basi Lottie pun langsung membunuhnya. Kemudian saat itu mereka pun mulai mengolah daging beruang tersebut untuk dimakan. Namun ketika Misty akan membantu Mary melarangnya karena tidak percaya lagi kepada Misty. Di sisi lain anehnya di sini Shauna berniat akan memakan darah beruangnya, tapi untung saja Akilah langsung mencegahnya karena hal itu akan membuat Shauna sakit. Singkat waktu sore harinya mereka pun langsung saja menyantap daging beruang tersebut. Kemudian Van bertanya pada Lottie tentang perkataan Lottie yang mengatakan kalau mereka tidak akan kelaparan lagi dan bagaimana bisa Lottie mengetahuinya. Dan sekarang ini mereka semua sedang makan daging beruang. Itu artinya apa yang Lottie katakan selalu menjadi kenyataan. Namun Lottie tidak menjawabnya. Lot? Kemudian di sini Jackie kembali membahas perbuatan mereka tadi malam yang hendak membunuh Travis untuk dimakan. Akan tetapi Shauna menjelaskan kalau mereka semua tidak ingat tentang kejadian tadi malam karena dalam keadaan mabuk parah. Namun Jackie tidak percaya membuat Shauna menjadi marah. Tapi dengan santainya Jackie mengatakan di depan mereka semua kalau Shauna sudah merebut Jeb darinya dan Shauna hamil itu bukan mengandung anak dari Randy, melainkan anak dari Jeb. Mendengar itu Shauna pun menyadari kalau Jackie lah yang sudah mengambil buku miliknya. Kemudian Shauna mengatakan kalau Jackie hanya mementingkan dirinya sendiri, bahkan Jackie selalu mengaturnya. Namun Jackie sendiri tidak ingin diatur dan selalu bertindak sesuka hati, dan mereka semua hanya dianggap sebagai figuran dalam kehidupan Jackie. Mendengar itu Jackie pun sangat marah dan menyuruh Shauna untuk pergi dari kabin. Namun tentu saja Shauna tidak mau karena yang seharusnya pergi dari kabin adalah Jackie. Hingga akhirnya Jackie pun langsung pergi meskipun sebenarnya Shauna merasa sangat sedih karena apapun itu Jackie adalah sahabat baiknya sejak kecil. Saat malam mengebelek poek, Jackie yang sudah tidur di luar pun berusaha menyalakan api agar dirinya tidak terlalu kedinginan. Di sisi lain Travis belum juga menemukan adiknya Javi. Tidak lama Natalie datang dan berniat akan membantu Travis mencari Javi. Kemudian Travis pun meminta maaf karena ternyata sebenarnya Travis ini sangat cinta kepada Natalie dan akhirnya mereka pun berpelukan. Sementara itu di kabin Shauna yang melihat Jackie kedinginan di luar, dirinya pun menghampiri Jackie untuk meminta maaf, kemudian mengajak Jackie untuk masuk ke dalam karena mereka semua sudah menunggu. Setelah Jackie masuk ke kabin, Lottie pun memberikan minuman hangat kepada Jackie dan Shauna mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Namun di sini Jackie merasakan ada yang aneh, apalagi ketika melihat Laura ada di hadapannya. Tak lama tiba-tiba Jackie melihat seorang pria yang mengatakan kalau kami sudah menunggumu. Sepertinya pria itu adalah salah satu juri penunggu hutan ini. Namun ternyata itu hanyalah mimpi dari Shauna. Kemudian Shauna yang merasa panik pun langsung pergi melihat Jackie. Namun sayangnya Jackie sudah mati karena kedinginan disebabkan musim dingin telah tiba. Melihat sahabatnya meninggal, tentu saja Shauna pun sangat sedih karena dirinya merasa bersalah sudah mengusir Jackie dari kabin. Siang harinya terlihat Lottie sedang membawa jantung, tapi entah itu jantung manusia atau jantung dari beruang. Dan kalau memang jantung manusia sudah dipastikan kalau itu adalah jantung dari Jackie. Lalu Lottie pun meletakkan jantung itu di tunggul pohon bekas Travis diikat, yang ternyata Van dan juga Misty ada di sana. Sepertinya Lottie melakukan persembahan kepada para jurik penunggu hutan terkutuk ini. Lalu film pun selesai.
Lanjutkan nih, masih ada kelanjutannya. Kalau banyak yang like dan view-nya bagus, saya akan lanjut pastinya. Dan kepada teman-teman semua yang punya rezeki berlebih, bukan minta ya, yang punya rezeki berlebih, dan atas kebaikan hatinya boleh menyumbangkan sedikit super thanks-nya kepada saya untuk membeli Orake Sempurna Kretek dan kopi oplet, biar saya selama mengedit video ini lebih bersemangat lah dan tidak liar gitu, dan bisa seruput lah kopi oplet yang sudah diseduh dengan air mendidih lebih dari 100 derajat itu. Alah ngelantur kemana wae ya, pokoknya gitulah. Oke, akhirnya saja lah. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.